Semakin gue gede, dimanfaatin itu bener-bener gak enak banget rasanya. Apalagi ketika kita udah berbuat baik ke seseorang yang kita jaga, ke seseorang yang udah kita percaya. Tapi terkadang orang itu kayak pertama mungkin lupa ya, bahwa kita udah berbuat baik ke dia dan sebenarnya itu gak apa-apa. Tapi yang kedua, kayak jadi sia-sia aja gitu. Pernahkah kamu merasa dalam sebuah hubungan yang kamu jalani sekarang, semakin lama dijalani, semakin kamu mengerti bahwa semuanya itu gak akan ngebawa kamu kemana-mana? Pernahkah kamu berpikir bahwa terkadang cerita ini tidak seharusnya ada karena jujur, berhubungan dan bahkan bertalian secara jiwa dan rasa dengan seseorang itu bukanlah sesuatu yang mudah. Itu sungguh rumit. Bukan karena cerita yang kamu miliki dengan dia bukanlah cerita yang indah dan takut untuk kamu perjuangkan. Bukan begitu. Justru karena cerita itu terlalu indah, kamu jadi khawatir dan terlalu takut untuk melangkah. Karena mungkin yang ada di pikiranmu saat ini sama dengan apa yang di pikiranku sekarang. Untuk apa buang-buang waktu kalau pada akhirnya yang bersamaku nanti bukan kamu? Anyway, gimana prolognya? Pertanyaan-pertanyaan tadi cukup deep sih menurut aku. Itu adalah perkataan-perkataan atau kata-kata yang semingguan ini terngiang di kepala, berdenting dan perlahan datang. Dan setelah itu memutar-mutar berulang kali. Yang terakhir selalu muncul nama kamu di dalamnya. Asli ini kenapa jadi sedih banget ya? Malam ini aku bawain episode kali ini ke permasalahan dan perdebatan anak muda, apalagi kalau bukan tentang cinta dan romansa. Karena dari minggu-minggu kemarin, baik di Instagram, Twitter, YouTube, kita udah ngebahas tentang self-help, dan ini saatnya kita ngebahas tentang cinta lagi. Kalau boleh jujur, ini adalah episode lanjutan dari cerita sebelum tidur di YouTube aku yang berjudul Cuma Takut Kehilangan. Kalau kalian belum dengerin videonya, kalian bisa dengerin sehabis memutar episode ini ya. Anyway, gimana kabar kalian teman-teman? Apa kalian terima kabar baik minggu ini? Atau mungkin ada kabar berita menyedihkan buat adik-adik yang pejuang PTN, SBMPTN-nya gimana? Kalaupun masih belum, gak apa-apa. Masih ada banyak jalan menuju Roma. Kalau kabar gue sebenarnya 1 minggu ini gue sangat baik. Gue merasa kabar gue tuh baik banget. Bahkan saking baiknya, sebelum rekaman gue tuh sampai bikin yang bisa gue cuma minum air putih. Gue bikin teh hangat dulu. Gue gak sabar buat ketemu sama kalian lagi. Tapi detik-detik sebelum rekaman ada beberapa masalah yang datang di hidup gue. Dan kalau kalian dengar suara gue cukup aneh, gue habis nangis karena gue gak kuat aja. Dan gue harus menunaikan kewajiban gue untuk bertemu dengan kalian. Gue gak boleh. Yaudah, jadi tanpa harus nunggu lama lagi, langsung aja kita mulaikan. Sayangku, ada beberapa hal di dunia ini yang setiap aku bangun, selalu aku syukuri. Yang pertama, aku masih bisa bernapas. Aku masih bisa melihat ibu dan bapak. Dan yang ketiga, aku bisa kenal sama kamu. Iya, kamu. Dalam hidup aku, kamu memang sebelumnya bukan siapa-siapa. Namun sekarang, impact-nya memang sebesar itu. Kalau kata anak zaman sekarang sih, damage-nya gak kuat lah pokoknya.
Dimulai dari fase perkenalan, kita tidak pernah menyangka bahwa awal dari itu semua akan mendorong kita berdua berjalan, mengudara, dan tenggelam sejauh dan sedalam ini. Dari ini dan itu, hitam dan putih yang sudah kita lewati, kita bagaikan dua benda yang mana jika tidak ada satu di dalamnya, benda yang satunya pun tidak dapat bergerak dengan semestinya. Kita bagaikan kopi dengan gula, surat dengan perangkonya, garpu dengan sendok, dan secari kertas dengan pena di sampingnya. Kita bahkan sudah terlalu dalam, sampai di titik di mana kita sudah tidak tahu lagi kapal ini akan mengarungi lautan apa lagi. Karena entahlah, semakin lama, semua seperti terlihat semakin buyar. Tapi, aku mau berterima kasih ke kamu. Iya, kalau kamu dengerin ini, pasti kamu akan selalu membenci kelakuan aku yang seperti bukan aku. Kamu pasti akan membenci karena aku terlalu banyak meminta maaf dan terlalu banyak berterima kasih untuk hal-hal yang sebenarnya bukan kesalahan aku, atau untuk hal-hal yang sebenarnya bukan kesalahan. Hingga saat terakhir aku menemui kamu dan kamu menceritakan banyak hal sampai kamu kelelahan, yang ku tangkap dari bola matamu ialah sebenarnya kita hanya dua orang yang bingung mau kemana. Kita tuh cuman kebetulan berpapasan, kemudian saling bertukar cerita, dan kemudian saling nyaman. Ibarat pesawat yang diterbangkan dari Jakarta menuju London misalnya, kita translate dulu ke kota entah apapun itu atau ke negara apapun itu, dan di transit itu aku ketemu sama kamu yang sebenarnya kamu pun bukan tujuan aku dan aku pun bukan tujuan kamu. Bukan berjalan maju, bukan juga berjalan mundur. Namun kita hanya diam, lelah, dan pada akhirnya kita akan menyerah, entah kapan, entah saat di mana. Malam ini, tolong jangan buat aku berpikir keras, karena aku hanya ingin istirahat. Dalam sebuah pertemuan, memang akan selalu menyenangkan. Tapi semakin aku dewasa, aku semakin sadar bahwa setiap pertemuan tuh pasti ada akhir. Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Dan itu yang membuat aku semakin tahu bahwa aku gak boleh terlalu dalam sama siapapun itu. Karena jikalau orang-orang terdekat kita aja bisa melukai, apalagi mereka yang mungkin gak tahu kita sama sekali. Memang benar ya. Memang benar bahwa semuanya itu harus secukupnya. Yang terlalu kamu genggam terlalu erat, itu bisa berpotensi untuk menghancurkan kamu. Itu bisa berpotensi untuk menggores tangan kamu yang kamu menggenggam dia. Jadi buat teman-teman mungkin yang saat ini lagi sedih, yang saat ini lagi entah gimana kabarnya, yang saat ini mungkin lagi bingung mau berjalan kemana, kalian bisa berpikir sejenak dan mengingat kembali apa tujuan awal kalian. Kalau sebenarnya memang dia gak bisa kasih kepastian ke kamu, kalau misalkan kalau ditanya sebenarnya kita ini apa tapi dia gak pernah bisa jawab, sebenarnya kamu udah ngerti bahwa semua itu gak bakalan ngebawa kamu kemana-mana kan. Jadi kamu yang menentukan. Aku mau minta maaf kalau audionya ini banyak keganggu. Maaf banget teman-teman. Semoga kalian masih betah buat dengerin podcastnya ya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di episode kali ini. Di malam ini, selamat bermalam minggu, selamat beristirahat. Jaga kesehatan karena aku masih pengen ketemu kalian lagi di minggu depan.
Terima kasih banyak teman-teman. Sehat-sehat selalu. Dadah.